Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Betty Indah Darudiah MMPD selaku Kepala SMP Negeri 15 Purworejo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati SMP Negeri 15 Purworejo. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia serta nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul bermuajarah dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia dan akhirah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara akan membersamai Bapak Ibu sekalian dalam acara diseminasi budaya disiplin positif di sekolah. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, dilanjutkan acara kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Purworejo. Acara ketiga yaitu sambutan kepala sekolah. Acara keempat diseminasi CGP Angkatan 11 dan diakhiri acara kelima yaitu penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, demi lancarnya acara pada siang hari ini, mari kita buka acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Purworejo. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri.
duduk kembali. Dilanjutkan acara berikutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada yang terhormat Ibu Betty Indah Daluyah MMPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah dilimpahi beberapa macam rezeki, terutama rezeki nikmat sehat di Bapak Ibu. Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan kepada semua Bapak Ibu guru dan karyawan SMP 15 Purworejo yang siang-siang bisa rawuh mengikuti acara diseminasi budaya disiplin positif di sekolah oleh Bapak Sabdani SPD dan Ibu Novi Rasiati SPD yang merupakan CGP Angkatan 11 Kabupaten Purworejo, yaitu Senin 12 Agustus 2024 di ruang Moving. Bapak Ibu, di kesempatan hari ini mari kita bersama-sama untuk mengikuti acara diseminasi ini. Satu, untuk nyempuyung teman kita, karena saya kepingin nanti ada CGP yang lain yang bisa menambah SDM SMP Negeri 15 Purworejo, sehingga sekolah kita bisa SDM-nya semuanya bagus ya. Dan ini merupakan harta SMP Negeri 15 Purworejo, Bapak Ibu. Jangan sampai kalah dengan sekolah pinggiran yang berlomba-lomba berusaha semua guru menjadi CGP, terutama guru SD ini yang banyak sekali. SMP banyak tapi tidak terlalu. Nah, kalau saya terlalu banyak bicara, nanti waktunya habis hanya untuk saya. Maka saya mohon mari kita laksanakan kegiatan ini dengan maksimal, karena nanti habis Mas Dani dan Mbak Novi mungkin ada CGP yang lain sama kegiatannya juga seperti ini. Nanti kita sempuyung lagi gitu ya Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan panjang ikhlas mengikutinya, dan nanti kalau ikhlas ilmu itu pasti akan masuk ke sanubari kita. Oke, saya kira itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Betty Indah Daluyah MMPD, kami haturkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, kita telah sampai pada acara inti, yaitu diseminasi CGP Angkatan 11. Untuk sesi 1 akan disampaikan oleh Bapak Sabdani SPD. Pada Bapak Sabdani SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 15 Purworejo Ibu Betty Indah Daluyah MMPD. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru serta staf karyawan SMP Negeri 15 Purworejo. Pertama-tama mari kita berpuja dan bersyukur kepada Allah SWT, yang mana pada kesempatan siang ini kita dapat berkumpul dalam ruang moving ini untuk kita belajar bersama, yaitu mempelajari tentang budaya positif di sekolah ini. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktu Ibu Bapak untuk menghadiri kegiatan
kami, yang mana kegiatannya adalah salah satu bagian atau aksi nyata dalam modul kami, modul 1.4. Ya. Baik Bapak Ibu, karena waktunya juga semakin mepet nanti berdua dengan Bu Novi, maka akan saya lanjutkan langsung dengan slide berikutnya. Nah, budaya positif, Bapak Ibu. Jadi di sini nanti kita akan belajar bersama, Bapak Ibu. Saya juga masih belajar. Nanti kita akan belajar bersama, sharing bersama. Yang mana nanti kita akan mempelajari yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan keenam, restitusi segitiga restitusi. Mari Bapak kita simak satu persatu. Next. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mana disiplin? Yaitu kita mengamati penerapan di lingkungan kita serta kaitannya dengan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Lalu apa pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan kita yakini dan kita sepakati seluruh warga sekolah, sehingga harapannya telah tercipta sebuah budaya yang positif di sekolah. Lalu makna kontrol seperti apa? Berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang sering terjadi kita alami di kehidupan nyata atau di dalam sekolah sehari-hari. Next. Oke Bu, kita awali dulu tentang miskonsepsi tentang makna kontrol ini. Jadi ada 4 nanti yang akan kita coba kulik bersama. Yaitu yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi mungkin yang saya alami sendiri, ya. Jadi mungkin saya memaksa murid saya untuk seperti ini, seperti itu. Harapan saya harus sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dulu itu saya seperti itu mungkin, dan sekarang mungkin ya masih sedikit seperti itu. Tapi mari kita belajar bersama lagi bahwa nanti apakah semacam ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara, yang mana pembelajaran harus menuntut anak dan mengomong anak. Oke, next kita lihat ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, jadi semisal kita suruh untuk maju ke depan untuk berjalan, tapi kita memaksa, ya, itu hanya satu pilihan karena itu terpaksa, ya. Karena terpaksa oleh gurunya untuk maju ke depan, karena tidak ada pilihan lain, ya, karena dipaksa oleh gurunya. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid, namun hal demikian terjadi karena murid itu mengizinkan mereka untuk dikontrol, gitu ya. Kemudian saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Jadi mau nggak mau si murid harus mau apa yang guru perintahkan. Jadi tidak dilansir dari ketulusan hati atau kesadaran diri murid. Karena ada sesuatu atau motivasi nanti yang mendasari untuk melakukan hal tersebut. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mulai suatu hal tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan ketika atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk usaha. Contoh misalkan
ketika berhasil mengerjakan soal dengan benar, mendapat nilai sempurna 100, kita beri reward atau hadiah. Kita beri sesuatu yang mereka sukai. Nah, 1-2 kali mungkin mereka tersenang, tapi selanjutnya akan ada efek yang lainnya. Mungkin ada kecemburuan sosial di kelas tersebut. Nah, yang dapat cuma itu saja, yang dari cuma itu saja. Maka reward ini juga bisa menjadi suatu sisi yang negatif mungkin ya, karena ada dampak dalam arti bahwa penguatan positif belum tentu efektif dan bermanfaat. Next. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Contohnya misalkan ya dengan teguran-teguran yang halus, cuma sedikit menusuk hati, mungkin kita ikut semuanya. Nah, itu membuat mereka merasa bersalah. Nah, ini juga belum tentu untuk menguatkan karakter mereka. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dapat dilakukan atau diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah ukuran kinerja. Pada saat itulah orang dewasa akan menyadari bahwa berlaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, jadi kita memaksa sesuatu kehendak kita kepada murid kita dan lain sebagainya, mungkin mereka karena terpaksa akhirnya mungkin menjadi sakit hati, dan itu mungkin akan terbawa sampai mereka dewasa. Jangka waktu panjang itu akan mereka rasakan. Next. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Next. Nah, di sini Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Next. Dapat kita bedakan antara stimulus respon dengan teori kontrol, di mana realitas di stimulus respon kebutuhan kita sama. Maksudnya adalah apa yang kita inginkan itu harus sama dengan murid. Harapannya murid sama dengan kita. Namun teori kontrol tidak berbeda. Realitasnya adalah kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama pada stimulus respon, namun pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun di teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, pasti ada tujuannya. Terus orang lain bisa mengontrol saya, namun di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain untuk stimulus respon, sementara teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon terakhir adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
Kemudian terkontrol menyebutkan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita sampai pada makna disiplin. Ketika menggunakan disiplin, mungkin apa yang terbayang di benak Ibu Bapak semua? Boleh sedikit minta jawaban. Disiplin menurut Pak Anan seperti apa Pak Anan? Yang pasti sikap ya, sikap untuk melatih diri dalam menuju ke arah yang lebih baik lagi. Intinya kalau kita mau melakukan sesuatu, kalau kita mau bertahan pada posisi sikap yang baik, dipertahankan, istilahnya kalau itu namanya istiqomah gitu. Ya. Terima kasih Pak Anan. Menurut Pak Anan sikap di sini adalah sikap yang istiqomah berperilaku baik. Oke, next. Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang berarti belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya, jadi saya juga beranggapan dulu adalah disiplin itu harus sesuai dengan apa yang peraturan yang ada. Harus ada sesuatu yang dikorbankan mungkin bagi anak, menimbulkan rasa ketidaknyamanan untuk anak. Ketika tidak bisa tercapai tujuan kita, maka kita memberi hukuman untuk anak dan lain sebagainya. Namun disiplin ini sebenarnya adalah belajar bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Nilai-nilai kebijakan universal. Ya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan universal ini sifatnya positif ya. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki tujuan. Itu menurut William Glasser. Dan dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Next. Yang mana di kurikulum ini ada profil pelajar Pancasila yang merupakan nilai kebajikan universal, yaitu yang sudah dirangkum dari 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Next. Sebenarnya banyak sekali Pak nilai universal yang lain. Di antaranya ada 9 pilar karakter, ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Next, ada lagi dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Next. Lalu ada the 7 essential virtues. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Next. Terus ada yang lainnya yaitu dari The Virtues Project.
Nanti akan kami share di Bapak nilai bajikan ini. Next, karena banyak sekali ya. Nah, oke. Sebelum kita ke motivasi, ketika mungkin Ibu Bapak menghadiri suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari gerakan Ibu Bapak semua ya? Apakah hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas dan mendapat surat teguran, ya ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda, atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi, atau mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda. Mari kita Ibu Bapak renungkan semuanya ya, khusus untuk pribadi saya sendiri. Kemudian yang ingin coba kita tanyakan sebentar Ibu Bapak, yaitu bila di sekolah tidak ada aturan yang beri surat teguran bagi karyawan yang sering datang lambat, atau tidak ada atasan yang berikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jadi mohon untuk pendapatnya dari Ibu Johar. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang dapat Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu atau tidak ya, tetap akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid saya. Alasannya karena merupakan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Ada teguran, ada ribet atau tidak, ini menjadi tanggung jawab. Plus untuk tujuan. Jadi inti dari bicara adalah tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik kepada murid kita dan sebagai teladan baik untuk murid kita Bu Johar. Ya, terima kasih Bu Johar. Next. Ini masih refleksi, jadi kita next aja. Masih banyak step. Nah, pertama disiplin positif, menciptakan lingkungan yang positif. Jadi setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Jadi di sini adalah setiap warga sekolah, jadi semua warga sekolah yang ada di sekolah, baik dari kepala sekolah, guru maupun tenaga pendidikan dan yang lainnya. Jadi disiplin itu tidak, disiplin positif itu tidak hanya guru saja, namun semua warga sekolah yang ada. Karena untuk menciptakan lingkungan yang positif maka harus saling mendukung ya semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Tujuan mulia dari program disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter sesuai dengan tadi nilai kebajikan yang universal, utamanya adalah profil pelajar Pancasila, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. 2. Ini teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan institusi. Jadi nanti saya ada konsep teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta pendekatan institusi. Nanti mana yang lebih cocok di Bapak semua gitu. Next. Konsep dari teori motivasi. Tadi seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu untuk saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Next. Nah, teori motivasi ini ada 3, yaitu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Nah, itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan jadi orang yang seperti apa? Nah, inilah motivasi internal yang mana tujuan daripada disiplin positif. Kalau motivasinya sudah dari dalam diri sendiri, maka apa? Akan terbentuk karakter-karakter yang kuat dari setiap individu kita di Bapak. Karena yang saya lihat mungkin lebih banyak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi bagaimana kita menumbuhkan motivasi internal sehingga mereka benar-benar sadar dari dalam diri sendiri untuk menghargai diri sendiri sehingga tercipta karakter yang kuat. Nah, mari kita lihat apa motivasi Anda untuk nomor 1. Apakah menghindari hukuman, mendapatkan pujian, atau menghargai diri sendiri? Monggo Ibu Bapak yang lebih tahu tentang keadaan diri sendiri. Seperti dari teori kontrol tadi, yang bisa mengenali adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Sejatinya kita hanya bisa mengendalikan diri sendiri, mengontrol diri sendiri. Next. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Mereka di sini adalah bukan berarti sebebas-bebasnya, tetapi ada batasan-batasan tertentu yang tentu tidak berbenturan dengan kemerdekaan orang lain. Next. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan juga sesuai tadi motivasi yang kedua, untuk memperoleh penghargaan itu ternyata juga kita lihat apakah efektif atau tidak. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, sejatinya sama seperti hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu yang memiliki satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya masih sama, yaitu dorongan yang eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan diantaranya pengaruhnya hanya jangka pendek, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini juga penghargaan mengurangi ketepatan. Terus penghargaan juga bisa merusak hubungan. Terus penghargaan juga sama bersifat menghukum. Penghargaan juga tidak efektif. Lalu penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, motivasi yang menjadi tujuan kita. Nih, contoh misalkan kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya adalah rasa empati besar sekali situasi pada saat menolong murid baru di sekolah kita. Saya menghargai nilai kebajikannya adalah kepedulian. Situasi contoh pada saat membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terus ada terima kasih. Nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Ini pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Next. Bentuk penghargaan kebajikan dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri dukungan secara khusus. Kemudian, beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Terus beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Nah, coba Ibu Pak, mungkin ini ada pertanyaan, ya 7 pertanyaan. Menurut Ibu Pak semua ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Tindakan guru 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah.
Pak Ardi, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, nanti kita lihat apa namanya jawabannya ya. Ya. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pak Dana, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan topi saat upacara. Bu Vicky, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Terima kasih. Nomor 4, menggantikan kertas tugas rumah yang telah dicoret-coret. Bu Juni, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nomor 5, membersihkan tumpah air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bu Ina, konsekuensi. Karena murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam di sekolah. Bu Isnani, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terima kasih. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran olahraga. Bu Chandra, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terima kasih Bapak atas pendapatnya. Kita coba lihat jawabannya. Mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan berbagi karena terus adalah hukuman. Betul kita dulu. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan topi saat upacara, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret adalah konsekuensi. Membersihkan tumpah air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam di sekolah, hukuman. Lalu yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran olahraga, konsekuensi. Lalu bedanya di mana Ibu Bapak? Yuk mari kita selanjutnya. Inilah bedanya hukuman dengan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Berarti harus ada yang dikorbankan gitu. Yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Terus anak membenci kedisiplinan. Dan ini paksaan, pasti hukuman adalah paksaan. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri secara tidak langsung. Kalau sendiri yang dulu, lalu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya. Karena takut mungkin ya atau malu. Ya, ada marah, ada rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, hukuman. Contoh tadi yang pertama lari gitu, Pak. Lari berapa kali tadi itu ya? 2 kali ya. Nah, apa bedanya yang lari yang atas dengan lari yang bawah? Lari karena terlambat 10 menit ketika masuk pelajaran olahraga dengan lari yang tadi terlambat sekolah nggak salah gitu. Nah, bedanya di mana? Coba kita lihat. Yang konsekuensi, sesuatu harus terjadi ya. Terus membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin. Terus stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik. Terus anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara waktu. Jadi contoh yang lari tadi itu, yang lari karena terlambat mengikuti pelajaran 10 menit, mungkin itu sudah ada aturan. Kalau terlambat mengikuti pelajaran, maka lari. Nah, itu sudah konsekuensinya. Atau misalkan melupakan tadi mengganti buku yang telah dicoret-coret, itu adalah sebagai bentuk konsekuensi. Tidak ada paksaan, tapi konselor harus mengganti. Next. Nah, nanti coba kita akan sambungkan dengan restitusi. Nanti mana yang lebih cocok untuk Ibu Pak semuanya. Di sini ada hukuman, ada disiplin,
terbagi jadi dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Contoh ini, hukuman sesuatu yang harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sementara restitusi adalah pilihan, memilih, anak memilih. Jadi harapannya akan tumbuh kesadaran diri dalam hati anak tersebut. Terus hukuman tidak nyaman untuk murid, konsekuensi mungkin juga tidak nyaman untuk murid juga. Namun restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Memang restitusi butuh waktu, tidak seketika itu langsung berubah, tapi butuh waktu, butuh ketekunan, keutuhan kita. Terus korban untuk hukuman mendapat keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan, sementara restitusi korban mendapat ganti. Kemudian hukuman murid atau anak akan tersakiti, konsekuensi juga murid merasa akan dibuat tidak nyaman. Sementara restitusi adalah murid akan mendapatkan penguatan. Kemudian berlaku pasif agresif meningkat, konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, restitusi masalah terpecahkan. Kemudian hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, sementara konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sementara restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, namun konsekuensi membantu penerapan nilai peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman yang terakhir adalah peraturannya adalah kamu harus. Nah, sementara konsekuensi apa peraturannya? Maukah kamu? Sementara restitusi adalah apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan, kembali ke nilai kebajikan universal tadi. Next. Terus ada negatifnya, yaitu awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, ini adalah hukuman. Sementara konsekuensi netral, lakukan apa yang saya katakan. Sementara yang restitusi ini positif, apakah hal ini yang sebenarnya kamu ingin lakukan? Jadi kita selalu mendengar atau menggali dari anak. Negatif, murni paksaan. Netral, stimulus respon. Sementara positif adalah teori kontrol. Selanjutnya mendorong menyerahkan diri untuk hukuman, sementara konsekuensi mendorong kepatuhan. Sementara restitusi adalah mendorong disiplin positif. Terus hukuman konsep diri buruk, konsekuensi konsep diri baik, sementara restitusi konsep diri semakin kuat. Gitu nih. Next. Nah, mari kita coba pelajari yang terakhir adalah restitusi itu sendiri. Jadi harapannya kita mengubah paradigma kita terhadap murid-murid kita. Ya memang restitusi butuh waktu, tidak bisa langsung saat itu juga butuh waktu. Nah, restitusi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi tertutup untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya.
resolusi yang pertama yaitu keyakinan kelas. Mungkin ibu bapak sudah di awal pembelajaran kemarin sudah membuat beberapa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya. Mari kita lihat tahapan-tahapannya, lalu seperti apa keyakinan kelas itu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai motor? Mengapa kita harus menerapkan 5M? Mengapa kita punya peraturan untuk tempat waktu dan datang ke pelatihan? Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa maupun agama. Next. Nah, jadi yang pertama kalau kita lihat peraturan kelas, itu tingkatan yang lebih luasnya adalah keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini nanti akan menciptakan lingkungan positif dalam kelas tersebut, dan lebih luas lagi akan menjadikan budaya positif di seluruh sekolah atau dalam seluruh sekolah tersebut. Ya, ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ini ada dua macam. Yang sebelah kiri kepala kelas ada menjaga kebersihan kelas, hadir tepat waktu, aktif dalam pelajaran, saling membantu, berbicara sopan dan santun. Yang sebelahnya adalah kami murid yang semangat belajar, kami murid dan guru saling menghargai diri dan orang lain. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kami murid yang bersikap sopan dan santun. Kami murid yang peduli kebersihan. Next. 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 Next nanti begini. Nah, Ibu Pak, coba ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang kedua ada dilarang mengganggu orang lain. Ketiga, hadir sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keempat, dilarang melakukan kekerasan. Kelima, dilarang menggunakan narkoba karena bergantian atau merugikan. Ketujuh, menggunakan masker. Kedelapan, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu peraturan, tapi dari dalam itu coba kita ubah menjadi keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas itu kita usahakan menghindari kalimat-kalimat negatif. Kita pun menjadi kalimat-kalimat positif. Next. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelas dan dasarnya kebajikan universalnya adalah rasa tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain, yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Komitmen atau menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu untuk keselamatan atau menghormati orang lain. Kelima, dilarang menggunakan narkoba. Ini kesehatan nilainya. Berganti atau bergiliran menghormati orang lain atau kesehatan. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan lari di koridor atau kelas keselamatan atau keamanan. Dari motivasi-motivasi perilaku manusia itu pasti ada tujuannya, atau kita punya kebutuhan hidup, yang mana ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Yang kedua adalah kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun.
tanpa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Yang keempat, kebutuhan akan kemandirian. Otonomi, memiliki pelatihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir adalah power atau keinginan untuk dianggap berharga. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Next. Restitusi 5 posisi kontrol. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 5 posisi kontrolnya, yaitu next. Nah, yaitu ada 5. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Itu dari level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi. Next. Nah, ini adalah tabel dari 5 posisi kontrol tadi. Jadi apa penghukum? Nanti ada banyak sekali nanti bacaannya. Nanti akan kami share gini Bapak. Membuat orang merasa bersalah, teman seperti apa, pemantau dan manajer. Harapannya seperti yang telah diharapkan oleh fasilitator saya itu dapat menjadi seorang pemantau atau manajer. Karena kebanyakan saya juga sering kali menjadi seorang penghukum di kelas saya. Ya, memang seorang pemantau dan manajer butuh proses, harus lebih sabar. Ya, saya sendiri juga mungkin tidak sabar di kelas, jadi sering hukum murid-murid saya. Gitu. Namun harapannya setelah saya mempelajari ini, saya dapat merefleksi diri saya sendiri. Cobalah menjadi seorang pemantau, minimal pemantau. Syukur-syukur dapat menjadi seorang manajer yang mana nanti harapannya akan menimbulkan motivasi dalam diri anak itu sendiri. Dapat mereka berubah atas motivasi dalam diri mereka sendiri. Next. Nah, ini mungkin di mana posisi Anda sekarang? Penghukum di rumah mungkin ya. Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Di sekolah seperti apa? Apakah masih sama atau berbeda? Mungkin Pak Nana di rumah sebagai seorang apa Pak Nana? Oh, Pak Nana manajer, ya. Baik. Tepuk tangan untuk Pak Nana. Ya. Ya. Di rumah pun juga saya sebagai seorang penghukum, Ibu Pak. Ya. Selanjutnya yang 6 ada harapan dari seorang manajer itu bisa melakukan yang namanya segitiga restitusi. Yang mana juga ini tugas kami juga untuk berlatih membuat segitiga restitusi. Nanti yang videonya akan diputar oleh Bu Novi. Langkah-langkah dari segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini sesuai dengan teori kontrol, yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku pasti punya alasan. Jadi anak yang melakukan pelanggaran, anak yang melakukan suatu kesalahan itu pasti punya alasan, tidak mungkin tidak. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, kita semua memiliki motivasi internal, jadi pasti. Sebenarnya anak itu juga pasti punya dorongan untuk melakukan hal tadi. Nah, bagaimana kita sebagai seorang manajer? Kita harus tadi sesuai dengan apa namanya teori kontrol. Kita harus mendengar mereka ada apa di balik perilaku yang mereka lakukan, melanggar peraturan seperti apa, ada alasan yang pasti. Nah, kita menggali, kita sebagai manajer menggali dan kita berusaha untuk mengembalikan anak tersebut ke dalam kelompoknya. Artinya melakukan pemulihan. Memang berat, memang butuh proses dan lama. Dan kemarin juga kenapa namanya budaya positif bukan perilaku positif. Karena kalau budaya positif adalah butuh waktu, ada waktu. Kalau perilaku biasa itu juga. Tapi setelah itu apakah masih berperilaku positif tidak? Tapi ketika sudah berbudaya positif, maka apa? Sampai kapanpun anak itu akan selalu berbudaya positif. Jadi tidak ada
tadi motivasinya tidak karena ada hukuman atau ada imbalan, tapi motivasinya adalah apa? Dari menghargai diri sendiri. Kalau semua anak di sekolah kita dapat menghargai dirinya sendiri, pasti akan tercipta suatu lingkungan yang positif, yang baik, gitu, tanpa ada hukuman. Next. Ini segitiga restitusinya. Tapi yang sama tadi kan ada tindakan yang pertama adalah menstabilkan diri identitas, lalu validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Next. Nah, di sini menstabilkan identitas. Kalimat yang bisa digunakan. Contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya mungkin berkenaan dengan kita gitu, Pak. Wah, berbuat salah tidak apa-apa. Ya memang itu tahapan contoh dari menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Tanpa pada menstabilkan ini tidak ada hukuman gitu, Bapak. Jadi lebih untuk membobok anak itu sendiri. Ya mungkin sedikit kita mungkin ya kalau tidak sabar, kok seperti ini ya gitu ya. Sama saya juga ketika pertama mempelajari modul ini juga kok seperti ini ya. Tapi harapannya adalah endingnya nanti gitu, Pak. Kemudian tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalimat yang bisa digunakan yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untukmu atau buatmu. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan di sini kita juga menggali tadi apa alasan kenapa melakukan hal itu. Next, tahap yang ketiga yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalimat yang bisa digunakan adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayang kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah ini kan kita tidak memberikan hukuman, kita tidak memberikan pilihan, tapi kita menggali potensi anak itu. Kita menggali apa yang menjadi keresahan anak itu, dan kita mencarikan solusi. Ya, kita bersama-sama mencari solusi, tidak solusi dari guru, tapi sama-sama solusi bersama yang kita tawarkan, gitu ya. Jadi win-win solution, tidak solusi menang atau kalah. Next. Nah ini secara umum disiplin positif rangkumannya adalah tadi teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser, yang mana yang pertama Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dan akan timbul makna disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Timbullah teori motivasi ada 3, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapat imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri. Terus berpikir win-win solution atau berpikir menang-menang. Ada 5 porsi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Yang mana diharapkan kita mencoba untuk sebagai seorang manajer yang dengan menerapkan segitiga restitusi pada tujuannya adalah mengembalikan anak, bukan membuat anak menjadi merasa bersalah, tetapi mengembalikan anak menjadi pribadi yang lebih berkarakter yang kuat. Itu gitu, Bapak. Terima kasih. Mungkin ini yang dapat bisa saya sampaikan. Waktunya juga lebih berkaitan dengan Bu Novi. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam menyampaikan. Yang akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telat bangun lagi, jam berapa? Astagfirullahaladzim, telat.
Bu Novi. Asyera lagi. Asyera, ayo masuk. Asyera, kamu terlambat lagi. Maaf ya Bu. Iya. Bu Novi amati, dalam 1 minggu ini kamu sudah telat 3 kali loh. Coba sekarang kamu lihat jam seberapa sekarang? Sudah jam 7 lebih Bu. Nah, kamu kenapa kok selalu terlambat seperti ini? Soalnya saya semalam habis garap tugas Bu, terus tidurnya kemalaman. Terus tadi alarmnya gak bunyi, tapi aku matiin lagi. Walah, kalau begitu tugasnya lain kali dikerjakan sesuai dengan due date-nya ya, tergantung kamunya ini berarti ya. Iya Bu, maaf ya Bu. Lalu kenapa sepatumu berwarna putih? Aku lupa Bu. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, harusnya apa warna sepatunya? Hitam. Terus coba balik badan. Lah, tas kamu ini enteng sekali, kecil seperti ini. Isinya apa ini? Isinya buku muat Bu. Ini tuh lucu tuh. Nah, LKS-nya bagaimana? LKS-nya masuk Bu. Dilipat sedikit. Asyera, kamu lucu Bu, nih kan masih anak kecil. Besok lagi pakai tas yang sesuai dengan ukuran LKS, bukan buku ya. Jangan buku dilipat-lipat, rusak nanti kamu nggak bisa belajar. Ya? Oke Bu. Terus ini nih bajunya, ayo. Nah, baju lengan panjang itu harus dikandungkan di sini. Tapi kepanjangan. Tidak apa-apa kan nanti kalau dikancing tuh nggak panjang lagi kan. Nah begini kan lebih rapih, kamu jadi terlihat lebih cantik gitu. Nah sana. Terima kasih ya Bu. Lain kali jangan diulangi lagi ya, jangan sampai lupa sepatunya berwarna hitam. Lalu besok tasnya sesuai dengan ukuran. Baik, sana kembali ke kelasmu. Ya, Bu. Sera, Bapak amati akhir-akhir ini kamu kok sering berangkat terlambat ya, padahal dulu di kelas 7 dan 8 kamu anak yang rajin dan disiplin loh. Ya maaf ya Pak. Ya tidak apa-apa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Lalu hari ini juga saya lihat kamu kok semakin parah ya, berangkatnya jam 7 sudah lebih. Lalu kamu tadi juga Bapak lihat pakai seragam juga digulung, dan sepatunya tadi berwarna apa? Putih ya. Lalu tasnya juga kamu pakai tas yang kecil. Oke. Di sini Bapak tidak akan mencari kesalahan, tapi yuk kita sama-sama mencari solusi atas permasalahan ini, gitu ya. Nah, sebelumnya Bapak ingin tahu kenapa sih kamu kok sering telat, itu kenapa coba? Soalnya tuh saya semalam ngerjain tugas Pak. Tugasnya itu banyak banget merangkum. Jadinya saya begadang sampai jam 1 malam baru tidur. Terus tadi pagi sebenarnya alarmnya udah bunyi jam 4, tapi ketiduran lagi. Ya, tidak apa-apa. Lalu kenapa bajumu kok digulung ya? Soalnya itu kepanjangan nih Pak. Oh ya. Ya tidak apa-apa. Lalu sepatu kamu yang dipakai kok tidak warna hitam? Tadi pagi lupa, soalnya keburu-buru jadinya asal ambil. Oh ya, oke. Baiklah. Kira-kira nih melanggar peraturan sekolah tidak kamu berperilaku seperti itu? Ya melanggar Pak. Melanggar aturan kelas juga sebenarnya. Nah, jadi kamu tahu ya, jadi sudah ada peraturan sekolah, ada kegiatan kelas yang sudah dibuat bersama-sama ya. Kira-kira nih kegiatan kelas apa yang kamu langgar? Datang terlambat. Ya. Sepatunya nggak sesuai sama sekolah. Terus habis itu nggak pakai atribut lengkap. Tangannya juga digulung. Terus pakai tasnya yang lucu ini. Iya, oke. Nah, kira-kira apakah besok akan seperti ini lagi, Sarah? Enggak. Nah, berarti kamu berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Nah, berarti mulai besok harus bagaimana, Sarah? Harus mengerjakan PR setelah pulang sekolah, tidur siang, terus tidurnya lebih awal, terus habis itu bangun gasi, berangkat gasi, terus nggak pakai tas ini lagi,
sepatunya warna hitam, tangannya nggak digulung lagi. Ya, oke. Jadi Bapak yakin kamu pasti bisa lebih disiplin lagi seperti dulu ketika kelas 7 dan 8 ya. Iya, Itu bisa dilaksanakan, Sarah? bisa. Oke, Bapak lihat besok ya. Oke. Apakah bisa atau berjanji dengan komitmen yang sudah kamu utarakan tadi. Itu ya, Sarah ya. Oke. Oke, terima kasih ya, Sarah ya. Maaf ya Pak Dani, saya tidak akan mengulanginya lagi. Sama-sama. Nah, silakan sana masuk untuk pelajaran. Siap, Pak. Nah. Hari kemarin saya dengan Pak Sabdani telah melakukan kegiatan segitiga restitusi akan kesalahan saya. Karena kegiatan itu saya menjadi lebih baik di hari ini. Dan saya menjadi sadar akan peraturan sekolah dan keyakinan kelas. Untuk kedepannya, saya akan menjadi pribadi yang lebih baik dan berkomitmen atas keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti janji kita kemarin ya. Hari ini kita ulangan. Oke, setuju ya. Oke, soalnya ada banyak. Nanti silahkan kalian kerjakan soal di papan dulu. Terus kita koreksi bersama-sama. Paham? Paham. Peralatan kelas kita. Apa coba? Satu apa? Ya, terus. Tidak duduk kelas. Apa lagi? Tidak makan di kelas. Nah, untuk hari ini berarti yang kita sepakati ketika ulang adalah harus tidak boleh. Oke ya, kalian sepakat ya? Oke, baiklah. Kita silakan keluarkan selembar kertas. Nanti kerjakan dengan baik. Kerjakan sendiri ya. Paham? Paham kan, Mbak? Jangan ngetek ya. Iya. Oke. Coba sudah lihat. Minimal ngerjain sendiri dong. Manggala, tadi Bapak lihat kamu ketika ulangan mencontek ya. Nah, terus Naila tidak terima kan? Lalu teman-teman juga tidak suka ya kan? Oke, tidak apa-apa ya. Jadi semua orang mungkin pernah mencontek ya. Dan hari ini Bapak tidak akan mencari siapa yang salah. Namun bagaimana kita mengatasi atau mencari solusi dari permasalahanmu itu ya. Nah, Bapak ingin tahu kenapa kamu mencetak sih? Soalnya susah Pak. Soalnya susah. Ya, karena saya belum belajar di malam. Oh, semalam kamu tidak belajar. Padahal kamu tahu nggak hari ini ada ulangan. Tidak Pak. Tapi semalam malah ngapain kamu? Main HP Pak. Main HP. Sampai jam berapa? Sampai jam 10 Pak. Jam 10. Ya, oke. Nah, apa? Nah, kira-kira nih ketika ulangan melanggar keyakinan kelas nggak? Langgar Pak. Ya, apa keyakinan kelas yang kita punya? Tidak boleh mencontek saat ulangan. Oh ya, betul. Kemarin kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ya, bahwa ketika ulangan harus mengerjakan semali. Itu ya, tidak boleh. Tidak boleh mencontek. Mencontek, itu ya. Nah, kira-kira untuk kedepannya ketika ulang lagi, kamu akan bagaimana? Saya tidak akan mencontek lagi Pak. Seperti kayak kemarin Pak. Ya, kamu tidak akan mencontek lagi ya? Ya. Oke, berarti kamu harus bagaimana biar tidak mencontek? Belajar Ya, jam malam Pak. belajar ya, belajar sebelum tidur. Ya, sebelum tidur dan belajar setiap hari gitu ya. Ya. Oke. Bapak yakin kamu pasti bisa, gitu ya. Ya Pak. Dan semoga kedepannya kamu tidak mencontek lagi ya. Ya Pak. Oke, dan harap keyakinan kelas yang kita buat itu kamu laksanakan dengan sebaik-baiknya. Siap Pak. Paham ya? Pak. Oke, silahkan kamu kembali kelas. Terima kasih Pak. Ya.
saya telah melakukan segitiga restitusi dengan Pak Sabdani yang menyadari perbuatan salah, yakni mencontek saat ulangan kelas. Untuk kedepannya saya akan lebih mematuhi keyakinan kelas dan menjadi pribadi yang lebih baik.